Anda kembali menyaksikan Sergap, pemirsa. RSUP Dr. Karyadi di Semarang, Jawa Tengah terbakar. Para pengunjung rumah sakit panik, sejumlah pasien dievakuasi. Kobaran api membakar Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Api muncul dari ruang MRI yang berdekatan dengan bangsal pasien gedung Kasuari. Kebakaran membuat pengunjung rumah sakit panik. Sejumlah pasien dievakuasi ke Paviliun Garuda. Penyebab kebakaran diselidiki polisi. 9 hari menghilang, bocah kelas 6 SD di Jakarta Timur menjadi korban prostitusi online di apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Korban dijual oleh pelaku lewat aplikasi micet dengan tarif 300 hingga 400 ribu rupiah. Kasus ini terungkap orang tua melaporkan hilangnya korban ke polisi. Polisi membongkar bisnis prostitusi anak di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Pria berinisial RB 19 tahun diduga muncikari ditangkap polisi saat menggeledah sebuah kamar di apartemen tersebut. Saat penangkapan, bersama RB didapati korban EN, bocah kelas 6 SD berusia 13 tahun. Di kamar apartemen, polisi juga mendapati 3 perempuan lain diduga dijadikan PSK. Hasil pemeriksaan polisi diketahui RB merupakan pacar korban EN dan telah menjual EN pada pria hidung belang di aplikasi media sosial dengan tarif 300 hingga 400 ribu rupiah. RB bahkan menyewakan kamar apartemennya untuk dijadikan tempat prostitusi. Kita menemukan bahwa si korban atas nama ER bersama dengan pelaku RB sedang berada di kamar RB di Kalibata, di mana apartemen Kalibata pelaku sudah melakukan hubungan bersama dengan korban. Kemudian pelaku juga selain itu menjual korban ke beberapa orang. Nah, hal inilah yang menjadi kita menindaklanjuti sebagai dia melakukan eksploitasi anak atau penjualan narkoba. Pengelola apartemen Kalibata City membantah lalai melakukan pengawasan. Kamar apartemen dilarang disewa secara harian. Ya, jadi badan pengelola itu menerima laporan apabila ada hunian baru. Nah, kalau yang sistem seperti ini pasti tidak lapor badan pengelola karena ilegal, ya. Kenapa ilegal? Tindakannya asusila. Jadi mereka tidak lapor. Jadi jujur saya tidak mengetahui sudah berapa kali unit itu digunakan untuk kegiatan tersebut. Pengungkapan kasus prostitusi anak ini berawal dari laporan orang tua ER ke Polsek Makassar, Jakarta Timur bahwa anaknya telah hilang sejak 9 hari lalu. Dari tetangga kan main aplikasi micet tuh. Lah ini ada foto ponakan saya nih kan. Langsung dia ngechat saya gitu. Bang, ini si ini nih gitu kan. Coba dipancing dulu, gituin, pancing sama dia, foto-fotonya kirim dulu dong gitu kan. Kirimin tuh semuanya. Bener. Voice note. Bener tuh dia. Kagak salah dah tuh. Suara ponakan tuh ya. Lokasi juga dikasih tahu, ya kan, Sherlock gitu kan, kasih tahu juga. Nah, udah nggak salah tuh. Keluarga berharap pelaku RB diperiksa secara intensif di Polres Metro Jakarta Selatan dan diganjar hukuman berat. Pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Seorang pemuda korban begal di Medan, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka karena melawan pelaku begal hingga tewas. Korban mengendarai motor didekati 4 pelaku diduga komplotan begal. Warga di Jalan Zebra Sekata, Sunggal, Medan, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan jasad pria yang diduga pelaku begal. Jasad korban penuh luka segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Usai kejadian, Dedi, pria yang mengaku menghabisi terduga begal tersebut, menyerahkan diri. Di antar kedua orang tuanya, warga desa Seglugur, Pancur Batu menyerahkan diri ke Polsek Sunggal. Polisi pun langsung menetapkannya sebagai tersangka. Peristiwa bermula saat Dedi yang melintas di Jalan Zebra Sekata, Sunggal, Sumatera Utara menggunakan motor dihampiri 4 pria yang diduga komplotan begal dan ingin merampas barang bawaannya. Menggunakan pisau, Dedi pun menikam Reza, salah satu terduga komplotan begal. Pisau tersebut dibawa Dedi dari rumah.
Akibatnya, Reza pun tewas di lokasi. Berdasarkan perbuatan yang dia akuinya, kita hargai. Dan kita pun Polsek Sunggal mengawal kasus ini sebaik-baiknya untuk terciptanya keadilan. Dedi meminta maaf kepada keluarga Reza. Menurutnya, perbuatan tersebut semata-mata hanya membela diri. Langsung saya dijegat sama 4 orang bang, 4 orang yang udah bawa bambu bang. Jadi saya langsung didatangi orang-orang tuh, saya langsung didorong, saya langsung dipukul sambil merampas HP saya bang. Dan di situ juga mereka mau ngambil kereta saya bang, tapi saya tahan. Langkah restoratif justice terbuka karena tersangka Dedi sudah meminta maaf. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda Mingat Timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda 86 Semanggi Padat Merayap. Lepas 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda Mingat Timur.